malam ini sebetulnya. But tadi during the worship, waktu kita sedang menyembah, saya merasa Tuhan kasih a different emphasis. I feel something in my spirit. Saya percaya malam ini saya nggak mau khotbah terlalu jauh-jauh panjang-panjang kayak tadi siang. Karena saya mau minta Roh Kudus untuk menjamah Anda semuanya. I feel strongly, saya merasa sungguh-sungguh di dalam roh saya, malam ini Tuhan mau menjamah saudara. Dan saya juga merasa malam ini Tuhan mau bilang begini sama Anda. Saya tahu, I know what you're going through. Saya tahu apa yang kamu sedang lalui. Dan mungkin saudara datang ke retreat ini dengan berbagai, tadi pagi apalagi kita ngomong purpose, tujuan Tuhan dalam hidup kita dan sebagainya. And you, on one side you're blessed, but on the other side you jadi minder juga. Karena mungkin saudara merasa, aku bisa nggak ya mencapai itu semuanya. You don't know pastor what I'm going through. Dan saya merasa malam ini Tuhan mau menjamah saudara di dalam posisi saudara. We're talking about unshakable. Yeah, can you put it on? Yeah. We talk about purpose. This morning kita ngomong mengenai purpose. But sometimes His purpose is not exactly the purpose that we thought. Saya mau sharing dari hati saya. I want to bare my soul before you. Saya, mungkin generally kalau saudara, kesan secara umum tentang Denny Hanafi. Biasanya kalau saya ngomong sama orang, kira-kira people characterize me like, wah selalu semangat, selalu mission, badak, gitu kan kalau Pak Somi menurut dia kalau lihat saya lihatnya badak gitu ya. Dan maybe it's true. Dan saya memang committed untuk mission, saya memang orang yang aktif dan agresif. Saya pergi ke ladang misi, macam-macam cerita saya banyak. Tapi saudara, 2 tahun ini saya mengalami banyak hal juga loh saudara. Jangan pikir kita nggak luput, saudara. Kita nggak luput dari berbagai hal. These 2 years especially has been very difficult for me, actually. 2 tahun ini sulit. Tadi pagi saya udah singgung sedikit ya. Serangan yang saya alami itu banyak sekali, saudara. Banyak sekali. Pertama-tama 2 tahun lalu economic downturn kan mulainya kan di California. Jadi gereja kami itu kan separuh, bukan separuh, 3/4 itu kan disewakan. Kita punya building cukup besar, saudara, kita cuma pakai 1/4. 3/4-nya kita sewakan untuk bayar mortgage ya kan. Dari 3/4 itu, jadi akhirnya hampir 2/3 daripada gedung kami itu kosong. Ada yang bangkrut, masih utang 80.000, kabur, gitu ya. Dan berbagai hal demikian. Saya sebagai pastor, wah pusing juga ini ya ngurusin. Saya mestinya doa dan khotbah gitu kan urusan saya kan ya. Jadi mesti urusan building, ini dan sebagainya. And then betul-betul seluruh LA itu benar-benar ngalamin kesulitan dalam, khususnya bisnis real estate bubar saudara. Tahun lalu, bisnis real estate was taking a beating. Dan saudara, it was difficult. Tiap bulan kita minusnya tuh $25.000. You think about it, mau dari mana coba nutupnya? Wah kita juggling setengah mati loh saudara. Ini udah dari tahun lalu saudara. So kita ngalamin begitu. Di tengah-tengah itu semua gereja kami mengalami goncangan. Saya punya 6 pastor, 3 saudara, 3 gone. Unrelated, semuanya unrelated. Tapi sama orang kan yang nggak mau tahu ya. 3 orang, yang satu sih memang marah sama saya gitu. Itu I know it's coming gitu ya, yang satu. Saya udah lama merasa kayak orang naik kanu gitu di depan itu Niagara Falls. Gimana nih? Cukir gitu ya. Ya itu udah tahu lah yang itu satu. Yang satu nggak ngerti apa, cedet, kaget, saudara jatuh di dalam dosa yang dalam. Yang satu nggak ada apa-apa pergi, meninggalkan saya. Dari 6 hilang 3 pastor. Semuanya klaim nggak ada apa-apa dan ya satu ada apa-apa jelas itu ya. Tapi yang lain nggak ada apa-apa dan nggak ada hubungannya. Tapi semua orang bilang,
Kalau orang punya 6 pastor, hilang 3, persamaannya cuma 1, senior pastornya, ya kan? Saya bilang, ya kalau aku memang yang salah, apa tunjukkanlah Tuhan, aku juga whatever, gitu. Di tengah-tengah ini semuanya. Dan waktu bulan Januari tahun ini, saya lagi di Afrika tuh. Yang tadi pagi saya cerita lagi khotbah di Gomo, di mana main. Saya lagi pelayanan, menggebu-gebu, kesembuhan, apa segala macam. Sebelum 2 hari, pas baru berangkat, baru sampai di Kenya. Saya ditelepon, mami saya itu ada, tiba-tiba ada tumor di otaknya. Benign, bukan cancer. She decided to get operated, dia mau dioperasi. No big deal, itu. Mami saya nggak sakit sama sekali, mami saya kuat sekali, itu orangnya sangat semangat. Mam, kenapa sekarang? Tunggu aku pulang. Udahlah, nggak usah lah. Ini nggak apa-apa kok, ini pas ada opening. Ya udah. Semua pastor kita di Kenya berdoa. Dari Kenya saya kemana lagi? Ke Uganda, ke Kongo, kemana segala. Akhirnya waktu terakhir di Chenjojo di dekat Fort Portal. By the way itu di daerah situ, daerah outbreak-nya Ebola. I was there, di tengah-tengah outbreak Ebola, can you imagine? Nggak boleh ada KKR, tapi tetap kita bikin KKR. Di tengah-tengah situ tiba-tiba saya dapat telepon dari Indonesia. Maminya istri saya, Ibu Hanas Baja, masuk ICU. Minggunya baru khotbah, tapi itu Seninnya masuk ICU. Ternyata gawat, udah koma. Waduh, she's been battling breast cancer for 11 years, for 10 years lah kira-kira. Nggak mau di kimo, waktu ketemu 10 years ago udah nggak bisa dioperasi. Dokter bilang cuma berapa lama gitu, tapi dengan iman dia berjuang 10 tahun. Breast cancer-nya bukan lump lagi, it already broke out. Very painful. Tapi my mother-in-law is not a sissy, Kalau dia harus mengerang, dia mengunci di kamar, di pojok, di belakang, dia mengerang di situ. Oh luar biasa. Jadi dari Afrika, saya udah 3 minggu di Afrika, saya nggak jadi pulang Amerika, saya beli tiket balik langsung Indonesia. Istri saya udah di sana. Kita nunggu di sana, up and down, kita doa, saudara. Kita nggak terima, dia udah bengkak semuanya, kita doa dalam nama Yesus. Mulai semua organ yang sudah nggak berfungsi, satu-satu mulai berfungsi lagi. Kita doa. Waktu di Afrika, kita mendoakan seorang anak umur 7 tahun, yang lumpuh dari lahir. Dia bangkit berdiri, saudara, jalan. Wah, saya dalam posisi iman yang top lah, boleh dibilang, gitu ya. Balik Indonesia, doa, saya siang malam berdoa, doa semalam suntuk, terus berdoa. My goodness, I've never prayed like that before in my life. Tengah-tengah itu semuanya, tahu-tahu, I was there di Indonesia berapa, 2 minggu lah kira-kira. Tiap hari berjuang, itu untuk mama mertua saya. Saya dekat sekali sama mama mertua saya. Dia berdoa buat saya tiap hari. Mama mertua saya itu, Ibu Hanas Baja, senangnya berdoa. Kalau vacation di LA, dia doa sehari itu bisa 7 jam. Nggak mau diajak jalan-jalan kemana-mana, senangnya itu doa. Sedih sekali, saudara. Berdoa siang malam. Kemudian akhirnya dokter bilang, ini udah baik kan, saudara. Akhirnya tambah lama tambah baik, semua organ mulai berfungsi. Terus dia cuma bilang begini, ini semuanya udah baik nih. Cuman saat ini dia kan diintubasi. Nah ini intubasinya udah bisa dicopot. Wah kita senang sekali, dicopot saudara, hari Rabu itu dicopot. Udah mau baik nih, udah mulai sadar dan sebagainya. Udah dicabut intubasinya. Lewat cuman berapa jam kemudiannya, dia nggak bisa napas, terpaksa diintubasi lagi. Terus dokternya bilang, ini daripada diintubasi gini kan kasihan, di tracheotomi aja gitu. Karena ini sebetulnya masalahnya mechanical aja, di sini ada, karena breast cancer-nya udah sampai di sini, saudara. Menekan pipa nafas. Di tracheotomi aja, dibolongin, kasih ini, at least dia nggak usah diintubasi.